Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saya senang sekali karena kita bisa berjumpa dari tempat kita masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu bagian firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari kita saat ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena dalam segala hal yang Tuhan percayakan, kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang jadi bagian kami. Saat ini kami bersama datang kepadamu, membawa diri kami di dalam ketundukan untuk dibekali dengan firman-Mu. Maka biarlah Tuhan boleh berkata-kata kepada kami, menyapa dan menegur kami dan menolong kami, untuk tahu apa yang menjadi panggilan kami di tengah keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 15. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Yohanes 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Karena mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang mereka tidak mempunyai dalih lagi bagi dosa mereka. Siapa yang membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Seandainya aku tidak melakukan di tengah-tengah mereka pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi demikianlah supaya digenapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai dibenci. Santai aja. Apakah mudah melakukan apa yang baru saya katakan, saudara-saudara? Boro-boro santai. Yang ada saat kita tahu kita dibenci, tidak disuka atau diabaikan, kita malah bisa jadi orang yang stres. Boro-boro tenang, yang ada kepikiran terus. Boro-boro santai, yang ada ngerasa bersalah. Ketika kita ada dalam situasi tidak disukai atau dibenci bahkan diabaikan, maka itu bukan situasi yang menyenangkan untuk kita hadapi. Gak jarang orang kemudian bertanya-tanya apa yang saya lakukan sehingga saya dibenci. Orang bisa saja menyalahkan dirinya, bahkan untuk hal yang mungkin tidak ia lakukan. Ada orang-orang yang ketika dibenci juga pada akhirnya berusaha menjelaskan bahwa dia tidak seburuk atau seperti yang dipikirkan oleh orang yang membenci dirinya. Ada lagi orang-orang yang ketika mengalami situasi tidak mudah itu justru menjadi sakit karena terus kepikiran. Oleh karena itu menjadi santai, memiliki hati yang tenang, atau berusaha bodoh amat dalam tanda kutip saudara, dengan hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi menariknya adalah justru Tuhan mengutus kita, memberikan kita misi, mempersiapkan kita untuk hadir menjadi berkat bahkan dalam situasi yang tidak mengenakan itu. Bahkan dalam situasi di mana dunia membenci kita. Ada satu kutipan menarik yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang yang mengikut Tuhan tidak akan menimbulkan pertentangan. Artinya, saat orang benar-benar ikut Tuhan,
pertentangan sudah pasti menjadi konsekuensi logis yang akan dia hadapi, khususnya dengan dunia. Kenapa? Karena apa yang menjadi standar dunia, apa yang jadi nilai-nilai dunia, apa yang jadi hal-hal yang baik menurut dunia, itu seringkali bertentangan dengan apa yang baik, yang benar menurut Allah dalam iman yang kita pahami. Kalau dunia mengatakan, ya kalau misalnya ada harta sebanyak-banyaknya ya keruk aja, ya habisin aja. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengajak kita untuk bisa menjadi orang yang cukup. Saat dunia mengatakan kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita harus balas dan hancurkan dia, kalau bisa sampai berkeping-keping. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengajak kita untuk mengasihi, ya, untuk bisa memberi diri, mengampuni mereka. Saat kemudian orang mengatakan, saudara, apa yang menjadi tanggung jawabmu, ya tanggung jawabmu. Hidupmu, hidupmu. Hidupku, hidupku. Kamu mau jungkir balik ya, saya gak peduli. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk bisa hidup dalam persekutuan. Untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi hadir bagi dunia. Saat dunia mengatakan, kamu masuk suci ketika berbuat benar. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk hidup teguh dan lain sebagainya. Seringkali apa yang menjadi standar, apa yang menjadi nilai-nilai kesuksesan yang diakui dunia, itu bertentangan dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Maka orang-orang yang dalam tanda kutip ini ikut Tuhan, saudara, pada akhirnya akan mengalami ini sebagai sebuah kepastian. Bahwa mengikut Tuhan bisa jadi membuat kita dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa ikut Tuhan bisa juga mendorong kita untuk membayar harga yang mungkin tidak pernah kita bayarkan sebelumnya. Bahwa mengikut Tuhan mengajak kita untuk mengkoreksi apa yang jadi standar-standar kehidupan yang kita miliki di tengah dunia. Maka gak heran saudara kalau dalam perjalanan begitu ya, ada orang-orang yang karena menjadi Kristen dibuang oleh keluarganya. Ada orang-orang yang karena menjadi Kristen tidak mendapatkan jabatan tertentu. Ada orang-orang yang karena menjadi Kristen harus kehilangan mata pencariannya. Ada orang-orang yang ketika menjadi Kristen jadi sasaran empuk teman-teman di kantornya. Ada masa di mana ketika seseorang menjadi Kristen, dia akan jauh lebih disorot dan dikritisi. Ada masa di mana ketika seseorang menjadi Kristen, ia harus melepaskan banyak hal yang mungkin menguntungkan dirinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau misalnya kita dari dunia, tentu dunia akan mengasihi kita sebagai miliknya. Kalau kita dari dunia, maka pasti dunia akan sayang sama kita. Tetapi problemnya, kita ini bukan dari dunia. Kita ada di dunia, tetapi kita berasal dari Allah. Kita ada di tengah dunia, tetapi kita bukan anak-anak dunia. Maka saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa dunia yang membenci tidak hanya akan dialami oleh Yesus, tetapi juga murid-muridnya, bahkan kita hingga saat ini. Yesus sudah mencontohkan kepada kita semua, saudara, jalan-jalan yang akan dilalui oleh orang-orang yang bersedia mengikuti dirinya. Bahwa kita gak minta penderitaan, saudara. Kita gak minta hidup kita jadi susah. Tetapi orang Kristen itu harus selalu siap kalau ternyata mengalami hal-hal seperti itu. Seperti Tuhan yang juga mencontohkan bagaimana ia mempersiapkan dan menjalani dirinya, menjalani pergumulan yang ia rasakan di tengah dunia. Pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa saat kita berada di tengah dunia dan mengalami situasi yang demikian, maka ingatlah satu hal, bahwa seperti Tuhan yang sudah meneladankan ia mampu melewati itu juga dalam kemanusiaannya, maka kita pun akan diperlengkapi untuk mampu melakukan apa yang jadi bagian kita. Bahwa ketika kita berada di tengah dunia, kita tidak hidup untuk dunia. Ketika kita berada di tengah dunia sebagai anak-anak Allah, mari belajar untuk mempertahankan identitas kita, untuk teguh pada apa yang menjadi keyakinan kita, pada apa yang menjadi panggilan kita,
Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harusnya pegang nilai-nilai yang dari Tuhan dan bukan nilai dunia. Yang harusnya pegang prinsip yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan, bukan apa yang dunia katakan. Yang taat pada apa yang jadi maunya Tuhan, bukan apa yang jadi maunya dunia atau tawaran-tawaran yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita bahkan bisa jadi membenci kita tanpa alasan, seperti yang Tuhan Yesus alami. Tetapi mari nikmati ini, mari terima ini sebagai bagian dari proses kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka saat kita mengalami hal ini, ditolak dunia, dibenci, diabaikan karena mengikut Tuhan, santai aja. Kenapa? Karena Tuhan udah tunjukin dan kita harus mempersiapkan diri kita. Orang kalau mau ujian tapi gak belajar, saudara, saat ujian dia stres. Tapi saat orang udah tahu ada ujian, dia mempersiapkan diri, dia belajar dengan baik, dia melakukan yang terbaik, maka ketika saatnya itu tiba, maka dia akan siap. Bahkan ketika saatnya itu tiba dan belum berhasil, dia akan terus belajar untuk menjadi semakin lebih baik, untuk menjadi semakin lebih baik, untuk bertransformasi dalam seluruh proses kehidupan yang dipercayakan. Tuhan udah persiapin kita nih dari sekarang. Maka tanamkan dalam pikiran kita, saya ada di dunia, saya hadir di tengah dunia, bukan hidup untuk dunia, tetapi hidup untuk Tuhan. Kenapa ketika kita dibenci, kita santai aja, saudara? Karena kita ini dijamin sama yang punya dunia. Jadi jangan takut kehilangan dunia, tapi takutlah kehilangan pemilik dunia. Jangan takut kehilangan harta, tapi takutlah ketika kita kehilangan sang sumber berkat. Jangan takut, saudara, ditinggalkan oleh orang lain, tetapi takutlah ketika kita ditinggalkan oleh sang pemilik kehidupan yang mengatur segala sesuatu. Dunia tidak lebih besar dari Allah yang menciptakannya. Maka saat kita kehilangan banyak hal, karena kita mengikut Tuhan, gak perlu ragu dan khawatir, karena Tuhan sendiri yang akan menjamin kita. Mungkin hidup kita gak sekaya, gak sebaik, gak seindah, semenyenangkan apa yang dunia katakan. Mungkin kita dipandang sebagai orang yang gagal di tengah dunia, oleh dunia. Tetapi saat kita melakukan bagian kita dengan baik, hidup dengan jujur, dengan benar, melakukan apa yang jadi panggilan kita, hidup setia dengan identitas kita, maka kalau di mata dunia mungkin kita gagal, tetapi di mata Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan yang sukses, yang berhasil. Maka perbaiki konsep sukses kita, konsep berhasil kita ketika kita hidup di tengah dunia. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk menjadi orang yang santai, untuk menjadi orang yang belajar tenang. It's okay kalau saya tidak disuka, it's okay kalau karena Tuhan saya dibenci, it's okay kalau saya kehilangan banyak hal, it's okay. Karena Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan menolong kita, selamat berproses di tengah pekerjaan kita, di tengah segala tanggung jawab yang saat ini sedang Tuhan percayakan, kita gak pernah sendirian. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyerahkan proses kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang topang kami, berikan kami kekuatan dan keberanian untuk melakukan apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar, kami mau dikuatkan. Dan biarlah dalam seluruh keterbatasan kami, Tuhan boleh menolong kami untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi proses kedukaan yang saat ini sedang dialami oleh keluarga Pendeta Andar, berkati Ibu Stans dan juga anak cucu dalam proses melewati duka yang ada. Tuhan kiranya topang dan sertai selalu, sehingga keluarga yang berduka juga boleh ditolong untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik. Terima kasih karena Tuhan mengaruniakan kehidupan dan Pak Andar bisa menjadi berkat di tengah-tengah banyak sekali orang. Dan kami rindu apa yang sudah beliau sampaikan melalui tulisan, melalui kehadiran dirinya, dapat menjadi kesaksian yang menolong kami juga untuk berproses dengan baik. Terima kasih,
Kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami hari ini. Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.